Halo Indonesian, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah dokumen pengadaan, dokumen kualifikasi, dan dokumen pemilihan. Nah, sekarang ada pertanyaan, kapan sih kita menggunakan dokumen pemilihan yang digabung dengan kualifikasi sekaligus, atau yang tadi kita sebut, kita kemarin kita sebut dengan namanya pra dan pasca gitu loh, Pak Sam. Iya, jadi dalam memilih dokumen pemilihan tentu harus disesuaikan dengan tata caranya ya, metodenya. Kemudian metode disesuaikan juga dengan kompleksitas barang jasa atau supply-nya yang kita butuhkan. Nah kemudian kalau misalkan supply ini bersifat kompleks, kompleksitas ini macam-macam, tetap diukur dari yang value for money tadi, tentang kualitas, kuantitas, lokasi, waktu. Nah, ketika semakin kompleks barang jasanya atau semakin kompleks supply-nya, baik dari sisi spek, dari sisi layanan dan seterusnya, maka jangan pernah kita memilih supplier yang belum tentu kapabilitas atau kompetensinya. Artinya yang belum terbukti kompetensinya. Iya, jadi yang kita nilai pertama kali bukan motivasinya, tapi yang kita nilai pertama kali adalah kapabilitasnya. Nah, kapabilitas apa? Kapabilitas kompetensi kualifikasinya. Inilah yang disebut dengan pra-kualifikasi. Jadi kualifikasinya dulu, qualified atau tidak, baru kita minta dia untuk menawarkan. Kalau kita menggunakan metode pra-kualifikasi, berarti dari sisi dokumen, yang paling pertama harus disiapkan terlebih dahulu tentu saja dokumen kualifikasi. Dokumen kualifikasinya. Berarti di dalam dokumen kualifikasi juga ada instruksi. Iya, betul. Juga ada lembar data. Ada lembar data kualifikasi. Nah, ini bedanya. Kalau kualifikasi, kalau tadi kemarin pemilihan, lembar data pemilihan. Nah, kalau kualifikasi namanya lembar data kualifikasi. Nanti yang lulus dalam proses evaluasi kualifikasi itu yang nantinya diundang untuk mengambil dokumen. Iya, ini yang kemudian kalau di private namanya request for bid. Request for bid. Jadi kita yang mengundang mereka untuk, karena mereka apa? Mereka sudah memenuhi kualifikasi kita. Betul. Artinya mereka qualified. Tapi bisa juga belum tentu mereka yang kita sebut qualified kemudian mau menawarkan paket lagi kita. Namanya undangan, Nah, kan bukan pemaksaan. Nah, ini resikonya ketika pra kualifikasi ya. Maka dari itu biasanya di swasta, di private itu mereka untuk mengantisipasi kegagalan-kegagalan seperti ini, mereka kemudian membentuk namanya vendor management system, PMS-nya ada disebut dengan daftar rekanan terpilih, atau daftar rekanan mampu. Daftar rekanan mampu. Kalau terpilih itu baru mereka yang mendaftar saja. Saya pengen jadi supplier di sini deh, tapi kita nggak tahu pekerjaan apa yang akan kita berikan. Tapi mereka request dulu, nggak apa-apa. Terus kemudian kalau mereka pernah berprestasi di perusahaan kita, maka dia masuk dalam ranking yang lebih tinggi, yaitu daftar rekanan mampu. Nah, ini di private. Tapi kalau di pemerintahan arahnya mulai seperti itu arahnya. Jadi kalau di pemerintahan prakualifikasi kita masukkan kemudian dalam shortlist. Nah, prakualifikasi biasanya memunculkan shortlist. Nah, shortlist itulah yang diundang. Shortlist itu yang diundang untuk memasukkan penawaran. Nah, begitu masukin undangan itulah yang disebut dengan dokumen pemilihan. Atau kadang-kadang disebut dengan dokumen tender atau dokumen seleksi. Nah, jadi kembali lagi nih, ada kata-kata seleksi nih. Nah, gini. Dokumen seleksi itu apa itu ya? Jadi kita ini sedang melakukan kalau purchasing ya, purchasing pembelian. Jadi kalau purchasing atau belanja atau pembelian ini didekatkan dengan manusia, maka ini ada kecanggungan bahasa. Ya, karena tidak mungkin manusia itu di tender dibeli gitu atau diperdagangkan. Nah, maka dari itu konsepnya berbeda. Kalau yang non manusia itu boleh disebut dengan tender. Tapi ketika memilih manusia, maka kalimatnya berubah menjadi seleksi. Jadi selecting. Mengapa menggunakan kata-kata dokumen seleksi? Karena ini adalah pemilihan manusia. Ya, yang kita nilai adalah objeknya adalah manusia. Dan manusia ini kalau kita lihat daripada jenis pengadaan barang dan jasa masuk ke dalam jasa konsultansi. Jadi jasa konsultansi menggunakan istilah dokumen seleksi karena di dalam jasa konsultansi tersebut itu memilih manusia. Manusia berarti brainware. Kan tidak mungkin dipilih manusianya yang paling kekar, yang giginya paling putih gitu kan. Itu masa-masa perbudakan zaman-zaman dahulu kala itu. Seperti itu. Jadi kan kita harus membedakan. Nah, kalau misalkan objek yang menjadi pemilihan kita ini adalah manusia, maka kita susun ada dokumen seleksi.
Nah, dokumen seleksi ini kalau isinya masih sama seperti yang kemarin juga, ada instruksi kepada peserta juga, ada lembar data pemilihan juga dan segala macam. Surat perjanjian juga. Secara struktur sama, tapi nama jenis dokumennya beda. Nah, ini kita dari tadi ini kan berbicara tentang masalah dokumen untuk pengadaan barang dan jasa yang sifatnya ditenderkan nih, atau ada kompetisi. Padahal seperti kita ketahui bersama, dalam proses pemilihan itu ada yang sifatnya kompetisi, ada yang sifatnya non kompetisi. Nah, non kompetisi ada dokumennya juga nggak? Kalau non kompetisi sebenarnya ada dokumennya, cuman karena dia tidak kompetisi, ini dokumennya menjadi agak berbeda dengan yang kompetisi. Kalau kompetisi itu kita dokumennya lengkap karena gini. Nah, kalau non kompetisi misalkan seperti direct purchasing, kemudian direct selecting atau biasa kita sebutkan penunjukan langsung gitu. Kalau direct purchasing namanya pembelian langsung atau pengadaan langsung. Nah, ini sifatnya namanya non tender. Nah, dokumennya tentu menyesuaikan dengan kompleksitas. Misalkan kayak direct purchasing ya, yang diperlukan cuma spesifikasi sebenarnya. Jadi kadang-kadang juga nggak diperlukan owner estimate juga nggak diperlukan karena cenderung harganya tetap. Tapi kalau misalkan sudah mulai meningkat, nanti spesifikasi dituangkan lagi, kemudian namanya owner estimate, perkiraan harga kita. Nah, kemudian kalau semakin kompleks lagi ini, meskipun masih dalam non tender, misalkan penunjukan langsung dan segala macam, itu mulai masuk syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak dan seterusnya. Jadi ini yang disebut dengan non tender. Jadi dokumen ini juga sangat bergantung terhadap kompleksitas pekerjaannya. Betul. Kita masih ingat yang diskusi kita di modul-modul sebelumnya itu tentang masalah supply positioning model. Siap. Jadi boleh jadi kalau masuk dalam kategori rutin yang risiko kecil kemudian impact kecil, ya dokumennya sederhana aja lah. Sifatnya pembelian. Beli kertas langsung ke toko, kemudian dokumennya lebih tebal dibandingkan kertasnya yang dibeli. Gitu kan? Itu kalau dari prinsip efisien efektif, kemudian tidak memperhatikan value for money. Kalau dalam konsep supply chain yang lebih ini, mestinya direct purchasing, non tendering ini menjadi kelengkapan dalam eksekusi keseharian setelah semuanya sudah diikat dalam kontrak yang lebih besar. Misalkan kontrak payung. Nah, kontrak payung ini melingkupi perjanjian keseluruhan. Nah, maka eksekusinya sebenarnya cuma perlu direct purchasing saja habis itu. Makanya kalau misalkan kita lihat dalam prakteknya di pemerintahan sekarang, itu ada e-katalog. E-katalog itu adalah kontrak payung atas seluruh pembelian dengan spesifikasi dan harga yang sudah ditetapkan. Jadi sudah ada perikatan secara garis besar, nanti begitu transaksi langsung aja. Direct purchasing. Makanya bentuk perjanjiannya kan namanya surat pesanan atau purchase order. Kalau di private namanya PO saja. Makanya kalau purchase order itu biasanya itu antara corporate dengan supplier itu sudah terjadi perikatan gitu ya. Betul. Nah, jadi mereka tinggal telepon terus ini namanya PO gitu loh. Ini di private. Nah, di pemerintahan gimana ya? Pemerintahan mestinya juga seperti itu. Bisa seperti itu. Masa private bisa, pemerintahan bisa kan? Masa purchase order kemudian harus dilengkapi lagi dengan surat perintah kerja, misalkan SPK, belum lagi dengan segala jenis dokumen-dokumen. Jadi ya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Itu bagian. Jadi dokumen pemilihan juga harus kita selalu update, selalu analisis apa kekurangan, apa kelebihannya. Baik. Mungkin demikian materi kita pada hari ini, dan cukup jelas apa yang kita diskusikan tentang masalah dokumen pengadaan barang dan jasa, baik di pemerintah maupun di publik maupun private. Gitu kan. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Nah, ini sudah tinggal materi terakhir. Yang satu.